Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian untuk kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat dalam menerima materi walaupun secara daring. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertemuan kita terakhir dalam belajar mata pelajaran IPS, karena minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan semester 1 walaupun juga secara daring. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini mengenai faktor-faktor dan bentuk-bentuk mempengaruhi interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Silakan kalian buka LKS-nya dan silakan juga kalian selalu tonton video ini dan tetap semangat. Kalau perlu juga kalian catat, dan jangan lupa juga tugas-tugas kalian yang belum kalian kumpulkan, segera kumpulkan. Semoga nanti nilainya bisa bagus dan memuaskan untuk kalian semuanya. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan lagi di mata pelajaran IPS untuk kelas 7 SMP KPP Pendopo dengan gurunya Ibu Cesi Pondestella SPD. Materi kita terakhir hari ini adalah mengenai faktor-faktor dan bentuk-bentuk mempengaruhi interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 5 bagian. Yang pertama ada imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga sugesti, yang keempat simpati, yang kelima empati. Yang pertama kita masuk mengenai imitasi. Imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya, meniru gaya ataupun bicara dari idola yang kita sukai. Kalau dalam keluarga, misalkan kita mengidolakan ibu kita atau ayah kita mengikuti cara bicaranya ataupun cara gaya dalam bertingkah lakunya. Nah, ini adalah contoh gambar dari imitasi. Seorang anak mengidolakan sosok ayahnya. Yang kedua adalah identifikasi. Pengertiannya adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Contohnya, mengubah penampilan demi kepuasan diri sendiri. Nah, ini salah satu contoh dari identifikasi. Misalkan kalian mengidolakan suatu tokoh film, misalkan di sini ada Superman. Nah, karena kalian mengidolakan dari Superman tersebut, maka kalian ingin meniru gaya ataupun membeli pakaian dari Superman ini. Yang ketiga ada sugesti. Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tanpa pikir panjang. Nah, ini salah satu contoh dari sugesti. Misalkan kita ambil iklan di televisi, contohnya misalkan iklan es krim Magnum, yang mana kita berpikiran kalau kita memakan Magnum tersebut atau es krim tersebut yang ada di iklan, pasti rasanya luar biasa enak dan kita ingin sekali membelinya, karena di dalam pikiran kita begitu nikmatnya makan es krim tersebut. Yang keempat ada simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul pada diri seseorang dan membuatnya seolah-olah berada dalam kekuatan orang lain. Contohnya, bila sahabat kita tertimpa musibah, kita ikut merasa sedih dan prihatin. Nah, ini contoh dari simpati. Jika kalian punya sahabat atau teman, kemudian teman itu merasa sedih karena dia putus cinta atau dia memiliki
masa buruk di dalam keluarganya atau sedih, kalian menghiburnya, itu namanya simpati. Yang kelima ada empati. Pengertian dari empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Contohnya perasaan kepada orang simpati yang sangat menyentuh dan sangat merasakannya. Empati ini sama seperti simpati, tetapi kalau simpati lebih prihatin, sedangkan empati lebih mendalami. Contohnya misalkan kita pernah merasakan apa yang pernah dirasakan oleh teman kita tadi. Ini contoh konkret gambar dari empati yang kita ambil secara nyata, itu misalkan empatinya orang tua kepada kita. Misalkan kita jauh dari orang tua atau kita sakit, kita membutuhkan orang tua, dan orang tua merasakan begitu sangat luar biasa prihatinnya atau takutnya kalau kita ada kenapa-kenapa dengan keadaan kita, misalkan sakit atau jauh dari orang tua jadi berpikir, terkadang pemikirannya terlalu jauh karena akan sayangnya sama kita. Oke, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Maaf kurang jelas ini ya, tapi akan Ibu bacakan saja. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua, ada asosiatif, ada disosiatif. Kalau asosiatif itu lebih mengarah ke yang positif, sedangkan asosiatif itu lebih ke negatif. Pengertiannya sendiri, kalau asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada penyatuan, sedangkan asosiatif interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Proses asosiatif itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan keempat akulturasi. Yang pertama kerjasama adalah usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Motivasi-motivasinya meliputi adanya orientasi perorangan, kedua adanya ancaman dari luar, ketiga rintangan yang dihadapi anggota, yang keempat kelompok merasa dirugikan, yang kelima keinginan mendapat. Selanjutnya adalah akomodasi, adalah menunjuk pada suatu keadaan yang terdapat keseimbangan dalam interaksi antara orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia. Di akomodasi ini ada 8 bentuk. Silakan kalian perhatikan dan baca. Yang pertama ada coercion, ada kompromis, ada arbitration, ada mediation, conciliation, toleration, statement, dan adjudication. Mohon maaf ya kalau kata-katanya salah atau pengucapannya salah, yang tidak terlalu paham dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada asimilasi, adalah percampuran dua warga negara yang berbeda dan menjadi satu kebudayaan secara bersamaan. Selanjutnya ada faktor pendorong, meliputi toleransi, kesempatan, sikap menghargai, sikap terbuka, persamaan kebudayaan, perkawinan campuran. Faktor penghambatnya ada 5. Yang pertama, terisolasinya golongan minoritas, kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan, perasaan takut, adanya perbedaan warna kulit, adanya gangguan dari golongan berkuasa. Sedangkan akulturasi adalah proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Contohnya dari bahasa, walaupun banyak bahasa campuran yang masuk, tapi tetap bahasa asli tidak akan dihilangkan. Kemudian seni bangunan juga, contohnya seperti bangunan masjid, kemudian musik juga, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada proses disosiatif. Yang pertama ada kompetisi, yang mana proses individu atau kelompok mencari keuntungan tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Kompetisi ini dibagi menjadi 2, ada kompetisi pribadi dan ada kompetisi kelompok.
Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental tersembunyi terhadap orang lain seperti ketidakpastian, perasaan tidak suka, dan kebencian. Meliputi kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Kemudian yang selanjutnya ada konflik. Pengertiannya adalah terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Untuk mencapai tujuannya, setiap pihak tidak segan-segan menggunakan ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuknya ada 4 bagian. Yang pertama, konflik pribadi, konflik sosial, konflik politik, dan konflik antar kelas sosial. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah atas penjelasan Ibu hari ini tentang materinya, materi terakhir kita dalam pertemuan hari ini untuk semester 1. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Pesan Ibu kepada kalian semuanya, silakan belajar di rumah dengan materi-materi yang telah Ibu sampaikan secara daring selama kita masa pandemi COVID-19 ini di semester 1. Semoga nanti bisa menjawab soal-soal ulangan dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Jangan lupa untuk akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.